Kesepian kita. Ingatlah kawan, kita pernah saling memimpikan, berlari-lari untuk mewujudkan kenyataan, melewati segala keterasingan, melalui jalan sempit yang tak pernah bertuan. Ingatlah kawan, kita pernah berpeluh cacian, digerayangi dan digeliati kesepian. Walaupun sejenak lepas dari beban, untuk lewati ruang gelap yang teramat dalam. Hidup ini hanya kepingan yang terasing di lautan, yang memaksa kita memendam kepedihan. Tapi kita juga pernah duduk bermahkota, kucup-kucup mimpi yang berubah jadi nyata, dicumbui harumnya putik-putik bunga, petik impian yang membawa kita lupa. Hidup ini hanya kepingan yang terasing di lautan, memaksa kita memendam kepedihan, memaksa kita merubah jadi tawa. Selamat datang di podcast Cerita Lagu. Kesepian Kita. Lagu ini dibawakan oleh grup band Pasband yang merupakan kelompok musik yang mencampurkan warna musik rock, hip hop, dan juga punk. Pasband digawangi oleh Yuki sebagai vokal, Trisno pada bass, Beng Beng pada gitar, Sandi pada drum, dan Richard Muter pada drum. Band ini didirikan pada 1990. Grup musik ini dikenal lewat gaya bermusik mereka yang cukup unik. Grup musik ini sempat vakum selama 2 tahun, tapi tak menjadikan semangat mereka untuk bermusik luntur seketika. Pada tahun 2001, mereka merilis album comeback dengan judul Ketika. Menariknya, di dalam proses rekaman album ini, mereka menyewa 2 additional drummer. Single dari album ini adalah Terlalu Yakin Mungkin dan juga Kesepian Kita yang dinyanyikan bersama penyanyi pendatang baru, Tere. Setahun kemudian, lagu Kesepian Kita dijadikan sebagai soundtrack resmi film AADC, Ada Apa Dengan Cinta? Baru pada tahun ini, Sandi Andarusman yang dulunya adalah drummernya U-Camp telah ditetapkan sebagai pengganti Richard Muter. Album Ketika merupakan album musik kelima karya Pasband. Album ini membawa Pasband untuk tampil sebagai headliner pada pertunjukan musik terbesar se-Asia, yaitu Busan Rock Festival atau BROF pada tahun 2001, di mana Pasband tampil bersama musisi-musisi dari 26 negara di hadapan lebih dari 80.000 penonton dari mancanegara. Lama gak terdengar kabarnya, ternyata Pasband baru saja merilis single terbaru berjudul Sesungguhnya pada Jumat 27 November tahun 2020 setelah sempat vakum selama 12 tahun. Selama 30 tahun berkarya, band yang beranggotakan Yuki, Trisno, Beng Beng, Richard, dan Sandi itu masih memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Sikap toleransilah yang membuat Pasband tetap solid hingga saat ini. Setiap anggota band dibebaskan untuk berkarya, seperti lirik lagu Sesungguhnya yang diciptakan oleh Yuki yang sudah berhijrah. Lagu Sesungguhnya terinspirasi dari perjalanan religi Yuki sebelum memutuskan untuk berhijrah yang kerap fokus pada kehidupan duniawi, dan hal tersebut didukung dan diterima dengan baik oleh anggota lainnya. Para anggota lainnya juga tidak pernah mempermasalahkan keputusan Yuki untuk berhijrah dengan tetap menjadi vokalis Pasband.
Mereka menghargai apapun yang dianggap baik oleh masing-masing anggota. Bahkan ketika Yuki minta izin selama 4 bulan untuk rehat dari pas band untuk ke Pakistan, Bangladesh, dan India untuk kegiatan keagamaan, rekan-rekannya pun mendukung keputusan itu. Mereka merasakan banyak hal-hal positif yang didapatkan setelah Yuki berhijrah, sehingga apapun keputusan masing-masing anggota tidak akan menggoyahkan pas band untuk berkarya di industri musik Indonesia. Sebelum berhijrah, pemilik nama lengkap Yuki Arifin Martawijaya itu sempat mengalami 2 kali kecelakaan. Kejadian tersebut terjadi pada tahun 2015 dan 2019. Kondisinya yang cukup parah membuatnya berserah kepada Tuhan dan gak disangka ia menerima lebih dari yang ia harapkan. Segala kebutuhan keluarganya selalu cukup meski saat itu perekonomiannya sedang terpuruk. Bermula dari itulah Yuki semakin yakin untuk berhijrah sambil tetap melakukan hobinya dalam bermusik. Itu tadi guys, cerita singkat tentang pas band. Ngomongin soal lagu kesepian kita, gak terlepas dari sosok seorang penyanyi wanita yang bernama Tere. Teresia Ebena Ezeria Pardede. Kadang-kadang disingkat menjadi Teresia E.E. Pardede atau lebih dikenal sebagai Tere. Ia adalah seorang penyanyi wanita yang lahir di Jakarta 1 September 1979. Selain dikenal sebagai seorang penyanyi, ia juga dikenal sebagai seorang politikus Indonesia. Ia merupakan anggota DPR periode 2009 sampai 2014 dari Partai Demokrat untuk daerah pemilihan Jawa Barat II, tetapi pada tanggal 21 Mei 2012 telah mengajukan pengunduran diri dari DPR dengan alasan kepentingan keluarga untuk menjaga ayahnya yang sedang sakit. Ia juga menyatakan pengunduran dirinya dari Partai Demokrat. Tere selama di DPR berada di Komisi 10 yang membawahi bidang olahraga. Tere merupakan anak dari pasangan Tombang Mulia Pardede dan Lersiana Purba. Sebagai penyanyi, ia dikenal memiliki karakter vokal yang kuat. Ia juga mampu menulis lirik lagu yang berani. Adapun filosofi hidupnya, I believe everything happens for a reason. Dia mengawali karir di dunia tarik suara dari hobi menyanyi dan sebagai penyanyi latar di berbagai grup musik. Saat masih sekolah di tingkat sekolah menengah pertama dan SMA atau sekolah menengah atas, dia sudah mulai senang dengan dunia band. Bahkan ia sudah beberapa kali memiliki grup band. Tanpa disadarinya, bakatnya kemudian ditemukan oleh musikus Ahmad Dhani. Berkat bantuan Dhani, ia memperoleh kontrak kerjasama dengan Aquarius Musikindo pada pertengahan tahun 1998. Dan pada tahun 2000, dia berkolaborasi bersama Pas Band dalam lagu Kesepian Kita yang diproduksi Aquarius Musikindo. Dhani kemudian memproduseri album solo perdana Tere bertajuk Awal Yang Indah yang dirilis pada Oktober 2002. Aquarius Musikindo kembali memproduksi album keduanya yang berjudul Sebuah Harapan pada Oktober 2003 dan Begitu Berharga untuk album ketiganya pada September 2005. Tere mengajak Denny Casmala sebagai produser album ketiganya, sedangkan dirinya berkonsentrasi sebagai co-produser. Dalam album ini ada satu lagu lama karya Ian Antono dan Taufik Ismail yang berjudul Panggung Sandiwara dan diproduksi kembali. Pada Desember 2008, ia merilis Territorial Hits untuk album keempatnya. Pada 2009, ia merilis lagu Di Hadapanmu yang merupakan original soundtrack dari Kata Maaf Terakhir yang diproduksi Teretia Production. Itu tadi guys, cerita singkat tentang perjalanan bermusik seorang Tere. Selain karir bermusiknya yang terbilang cukup sukses, Tere kini dikenal sebagai seorang pendakwah. Pada tahun 2002, Tere memutuskan untuk menjadi seorang muslim. Ia mengaku mendapat hidayah yang luar biasa
saat dirinya mulai mempelajari Al-Quran. Kini Tere terlihat aktif untuk menyebarkan ajaran agama Islam melalui dakwahnya. Tere kini juga fokus mengembangkan bisnisnya di bidang clothing line yang khusus memproduksi pakaian syar'i untuk para wanita muslimah. Masya Allah, gak pas Ben, gak Tere, semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita para pendengar podcast cerita lagu juga mendapatkan hidayah ya guys. Yang pastinya mendapatkan hidayah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Ingatkah kawan kita pernah saling memimpikan, berlari-lari untuk wujudkan kenyataan. Ingatlah kawan, kita pernah saling memimpikan, berlari-lari untuk wujudkan kenyataan, lewati segala keterasingan, lalui jalan sempit yang tak pernah bertuan. Ingatkah kawan, kita pernah berpeluh cacian, Digerayangi dan gali hati kesepian. walaupun sejenak lepas dari beban, Untuk lewati ruang gelap yang teramat dalam. Hidup ini hanya kepingan yang terasing di lautan, memaksa kita memendam kepedihan. Tapi kita juga pernah duduk bermahkota, pucuk-pucuk mimpi yang berubah jadi nyata, dicumbui harumnya putih-putih bunga,